Salam jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar malam hari ini? Puji Tuhan, saya dan saudara tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Walaupun memang kondisi saat ini kurang begitu mendukung, tetapi kita terus bersyukur ya. Tuhan mengajari kita apapun kondisi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu dan Saudaraku, kebaktian doa malam hari ini kita akan menggunakan nanti metode doa bersama-sama. Oleh sebab itu saya mempersilahkan jemaat yang ada di rumah bisa mempersiapkan diri. Mungkin ada anak-anak yang ikut, ya bisa dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Baik, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan siapkan hati kita. Kita bersyukur karena tahun ini Tuhan masih mengizinkan kita memasuki tahun 2021. Dan kita akan naikkan pujian mulia namamu Tuhan. Sebab hanya Tuhan Yesus yang mulia namanya. Mari kita akan naikkan pujian ini. Mari dengan penuh semangat sukacita kita akan naikkan pujian ini. Juru selamat yang kupuja, memasyurkan kasih-Mu, Maha Kudus, Maha Kuasa, Maha mulia namamu. Ayat yang kedua, terang kekal sepanjang masa. Terang kekal sepanjang masa, menembus junjunganku, para suci tiap bangsa dan memuji namamu. Kita akan berdoa menyerahkan kebaktian doa pada malam hari ini. Kami mengucap syukur Bapa pada malam hari ini, oleh karena berkat dan kemurahan-Mu kami ada sampai saat ini. Kami bersyukur oleh karena berkat dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dari pagi, siang sampai malam hari ini kami terus diberi kecukupan oleh Tuhan. Dan biarlah malam hari ini segala pujian, penyembahan, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau, sebab Engkau Allah yang layak menerima segala pujian. Malam hari ini Bapak, kami mau menyerahkan jalannya ibadah kami pada malam hari ini, pada doa kami. Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Terlebih dahulu Bapak, sucikan hati kami, siapkan hati kami, luruskan hati kami, supaya malam hari ini kami menjadi penyembah-penyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Mari Allah Roh Kudus Engkau yang akan bimbing kami, supaya
Apa yang kami kerjakan malam hari ini semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu yang malam hari ini dengan penuh setia dan dengan penuh penghormatan melakukan ibadah di rumah Allah yang akan melawat mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa syukur kami ini. Haleluya. Amin. Ya. Sekali lagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kami mengucapkan selamat malam, salam. Kita bersyukur oleh karena Tuhan telah mengizinkan kita masuk di tahun 2021 ini. Kalau kita memperhatikan kehidupan kita, Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tetap bersyukur karena Tuhan terus memelihara hidup kita. Kalau kita ada sampai saat ini, semuanya oleh karena kasih Tuhan. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Engkau alasan aku hidup. Mari dengan segenap hati kita dan dengan segenap penghormatan kita, kesungguhan hati kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Mari kami mengundang kepada jemaat untuk menyanyikan pujian ini sekali lagi.
Sebelum kita menaikkan beberapa pokok doa, malam hari ini Tuhan mau mengajari kita melalui hamba-Nya. Kepada yang terhormat Bapak Supari, waktu kami berikan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, selamat bertemu kembali pada kebaktian doa di malam hari ini. Kami sangat mengucap syukur kalau memang pada saat ini Tuhan berkehendak masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan nama Tuhan, berkebaktian doa sampai pada malam hari ini. Saudara dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sejenak kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan di dalam Matius 14 yang ayatnya 22 sampai 33. Namun pada saat ini akan kami bacakan dari 26 sampai yang ke-33. Matius 14 ayat 26 sampai 33. Akan kami bacakan dari mimbar. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segeralah Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, terima kasih Mas Sahabat. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau adalah Anak Allah." Kita akan berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah yang Maha Agung, izinkan pada saat ini ya Tuhan kami datang kepadamu untuk mengucap syukur karena pertolongan yang telah Tuhan sampaikan dan berikan kepada kami, para anak-anak-Mu, sehingga pada saat ini kami boleh bersekutu bersama menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Izinkan pada saat ini ya Tuhan kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Mohon atas pertolongan-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan yang berkenan memampukan kami bersama-sama menelaah akan kebenaran firman-Mu pada saat ini untuk menjadikan kami semakin ditumbuhkan dan dikuatkan iman kami selama kami terus setia melayani Tuhan dan percaya kepadamu. Maka ya Tuhan, siapkan dan sucikan hati dan pikiran kami untuk kami bisa menerima kebenaran firman-Mu dan membawakan kebenaran firman-Mu saat ini. Berkati akan kehidupan dan kemampuan kami yang bodoh ini, supaya Tuhan lengkapi dengan kuasa-Mu, sehingga apa yang boleh kami sampaikan pada saat ini hanyalah
kehendak dan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga akan menjadi berkat bagi anak-anak-Mu semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita melewati tahun yang baru ini, kita juga mendapati suatu tema yang baru juga pada saat ini. Ya, mengucap syukur karena pada saat ini kita sudah disediakan tema yang tentu semuanya itu akan menjadikan dan memotivasi setiap kita semua untuk menjalani kesetiaan kita kepada Tuhan dan mengisi hari-hari kita untuk semakin dekat dan dekat kepada Tuhan. Tema pada saat ini adalah Aku adalah anak-anak Allah. Aku adalah anak-anak Allah. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi anak-anak Allah, kita tuh tidak cukup hanya percaya saja kepada Tuhan. Kita tuh tidak cukup hanya percaya, cukup hanya percaya. Karena banyak kadang di antara kita bahkan di saat-saat ini, di saat kehidupan di tengah pandemi ini, kadang kita itu selalu digodai dengan hal-hal yang mungkin menjadi kita digodai dengan hal-hal atau kelemahan-kelemahan iman kita. Melalui ibadah-ibadah yang dilakukan secara online, secara streaming, kadang di rumah kita bisa melakukan dengan penuh kebebasan. Mungkin ada yang menjadikan kita kurang fokus dalam peribadatan kita karena terlalu kebiasaan di tengah keluarga, jadi banyak kegiatan-kegiatan di situ yang menggodai untuk menjadi lemah akan iman kita. Menjadi orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan tidak cukup dengan percaya saja, maka kalau ada orang yang mengaku percaya Yesus tetapi tidak pernah berdoa, bersekutu ataupun menyembah Tuhan, itulah yang perlu harus kita pertanyakan akan keadaan imannya. Atau kadang atau bahkan dalam kehidupannya sudah tidak mencerminkan akan sebagai hidup sebagai anak-anak Tuhan. Karena ada firman Tuhan yang mengatakan bukan yang mengatakan Tuhan, Tuhan yang dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi memang kekuatan dan iman kita ini, kepercayaan kita yang setiap hari digodai untuk dilemahkan, ini harus bangkit dan selalu terus berusaha untuk setia kepada Tuhan. Pada saat ini, renungan pada saat ini kami akan memberikan judul Melangkah dengan Taat. Kami berikan judul itu, kami termotivasi oleh karena firman tadi, oleh karena kesaksian Petrus yang pada saat itu menjumpai Tuhan Yesus di tengah lautan. Dia mampu melangkah, berjalan di tengah air, di atas air, dan karena percaya.
karena taatnya mereka, karena taatnya Petrus. Di ayat 28 dan 29 tadi telah kita baca bersama-sama. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 29 mengatakan, kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapati Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini kita menggambarkan dan membayangkan suatu hal yang sangat luar biasa terjadi pada saat itu. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa berjalan di atas air? Kalau bukan kehendak Tuhan Yesus tentunya. Sesuatu kejadian sangat luar biasa dan memang dalam kehidupan dalam suatu kesatuan dengan Tuhan Yesus, percaya dengan Tuhan Yesus, bahkan mengimani apa segala firman-Nya, menjalankan segala firman-Nya, memang tidak ada suatu hal yang mendapatkan suatu keanehan dalam kehidupannya. Meskipun dalam kehidupan memang kita semua dari Bapak Ibu sekalian juga, saudara-saudara sekalian juga sering menjumpai akan segala pertolongan yang sangat luar biasa dalam Tuhan. Kadang mungkin dipikir secara nalar pun tidak bisa dilogika ya. Namun memang itulah pertolongan Tuhan, itulah kehendak dan kasih Tuhan dalam kehidupan anak-anak yang selalu setia kepada Tuhan. Bahkan hanya dengan doa dan percaya kepada Tuhan, Tuhan berkenan menyembuhkan dari penyakit Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan berkenan mengangkat segala penderitaannya. Tuhan berkenan menolong melalui tangan Tuhan dalam segala kehidupan kita, dan Tuhan akan berkenan mengangkat dari keterpurukan kita. Haleluya, sangat luar biasa pertolongan Tuhan. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang memang seperti yang kami katakan di atas, kami memang banyak digodai dengan suatu kehidupan, suatu permasalahan, karena memang suatu iman dalam kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus selalu ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin meruntuhkan. Bahkan sampai pada saat ini, saat-saat yang memang banyak godaan-godaan untuk menjadikan kita lemah iman kita. Kita digodai dengan kondisi kehidupan kita, bahkan kita dibuat takut oleh karena kondisi virus pada saat ini. Bahkan kita harus dibatasi dengan ibadah-ibadah kita, dan sementara belum boleh kita bersekutu seperti apa yang telah kita lakukan pada saat-saat yang lalu. Banyak kerinduan bagi kita untuk bisa melakukan hal itu, tapi sampai saat ini pun kita harus menyesuaikan diri. Hal-hal seperti itu selalu menggodai dalam kehidupan iman kita, sehingga kadang
kepercayaan kita pun akan tergerus oleh karena kebiasaan-kebiasaan baru. Bahkan kalau seperti di atas kami katakan, kalau di dalam kita harus melakukan kebaktian online, banyak hal-hal yang memang menggodai di situ. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan ini marilah kita terus melangkahkan iman kita untuk setia dan percaya kepada Tuhan, dan kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Taat dalam arti mau menjalankan perintah dan tidak menoleh ke belakang, atau mau menjalankan perintah dengan penuh keyakinan. Seperti ayat yang menjadi pembanding di ayat yang ke-30, di situ mengatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu ia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Di saat iman kita sudah mulai tergodai, seperti Petrus yang telah berjalan di atas air, namun sudah merasakan mulai tergerus imannya, merasakan ada tiupan angin, ada godaan dan lain-lainnya. Maka takutlah. Rasa ketakutan itu adalah suatu hal juga bagian di saat kita mulai tergerus dalam imannya. Karena kita yakin di dalam Tuhan tidak ada hal yang menakutkan. Di dalam Kristus kita selalu bisa berjalan dengan kepercayaan kita, dengan iman kita untuk lebih dekat, untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Dan itu sehingga perlu kita menjadi pembanding dalam kehidupan setiap kita, supaya kita bisa menyikapi hal dalam kehidupan pada saat ini. Memang setiap saat kita selalu diingatkan karena kerinduan kita untuk bersekutu ke gereja, namun sampai pada saat ini kita harus melakukan secara online. Bahkan pada saat ini masih harus menjalankan seperti itu, harus ibadah di rumah, harus melalui streaming, dan tidak bisa bersekutu kembali, belum bisa melepaskan kerinduan kita kepada anak-anak Tuhan yang lain, dan macam-macam permasalahan dalam kehidupan kita. Namun marilah dengan keadaan ini, karena memang kita memerlukan suatu kehidupan yang baru. Dengan keadaan seperti ini kita terus sikapi untuk semakin dekat dan percaya kepada Tuhan. Semakin melangkahkan kaki kita untuk semakin taat kepada Tuhan. Karena ketaatan itulah yang kita perlukan untuk kita bisa menerima janji-janji Tuhan. Bukan hanya firman yang kita terima terus kita lupakan, tapi firman yang harus kita terima dan kita lakukan dalam keseharian kita, untuk kita bisa menyikapi apa yang harus semestinya kita lakukan dan harus kita kerjakan untuk menjalani kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan itu perlu terus kita tingkatkan untuk semakin dekat dan dekat kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus segala perkara pun akan terlewati. Karena kasih-Nya, karena pertolongannya, kita pun bisa menerima dan menikmati
segala janjinya juga. Ya itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai pesan pada saat ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus siap melangkah dengan taat untuk bisa berjalan di atas keimanan kita, semakin dekat, semakin setia kepada Tuhan, semakin bisa melupakan kehidupan kita yang lama dan menjalani hidup baru, hidup yang harus kita kerjakan, kita lakukan dengan kondisi kebiasaan baru yang kita lakukan sampai pada saat ini. Kiranya firman Tuhan akan memberkati bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, karena firman-Mu yang sedikit ini kiranya terus Tuhan tanamkan dan dalam setiap hati kami untuk menjadikan kekuatan dan menjadikan penolong dalam hidup kami untuk semakin memperbarui iman kami kepadamu. Dan terus kami mohon kepadamu ya Tuhan, di dalam kehidupan saat ini kiranya Tuhan ubah setiap kebiasaan kami untuk kami semakin dekat kepadamu, percaya dan memperbarui iman kami kepadamu, sehingga permasalahan-permasalahan kehidupan akan bisa kami lalui oleh karena kasih dan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kepada Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa setelah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini kita sudah dilengkapi oleh pengajaran firman Tuhan, dan mari saya mengajak seluruh jemaat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muda, dan juga anak-anak untuk menyatukan hati. Kita mau berdoa pada malam hari ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya akan membacakan doa, nanti jemaat bisa mendukung dalam doa di rumah masing-masing, dan juga bisa memperhatikan di layar yang sudah disiapkan oleh tim. Yang pertama, nanti kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Kita tahu semua bahwa kondisi bangsa kita belum bersahabat. Oleh sebab itu mari kita berdoa untuk para pemimpin negara kita yang berusaha untuk segera menuntaskan kasus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang menolong para pemimpin negara kita. Juga kita berdoa untuk berbagai bencana yang ada di Indonesia. Kita berdoa supaya Allah yang memberikan kekuatan dan ketabahan kepada teman-teman kita yang saat ini sedang mengalaminya. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita juga mau berdoa untuk pergumulan gereja kita. Yang pertama, kita doakan untuk program tahun 2021 ini, program dan anggarannya kita doakan. Juga terus kita dukung dalam doa ibadah-ibadah yang dilaksanakan di gereja ini, seperti ibadah biasa minggu dan kebaktian doa maupun sekolah minggu, Sunday School. Kita doakan supaya apa yang kita kerjakan selama ini bisa menjadi berkat buat jemaat semua. Kita juga berdoa untuk beberapa hari ke depan gereja akan mempersiapkan dalam hal penyusunan program tahun 2021 mulai bulan Maret. Mari kita dukung bersama-sama supaya panitia perancang dan jemaat bisa menyatukan visi untuk mendukung pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Itu beberapa pokok doa yang bisa kita dukung bersama-sama malam hari ini. Dan mari Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan yang di rumah, kita siapkan hati kita untuk
berdoa bersama-sama. Nanti pokok doa yang pertama ini akan dipimpin oleh Ibu Sarah. Satu pujian untuk menyiapkan kita semua bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian ini. Mari dengan segenap hati, semua yang terkasih dalam Tuhan, siapkan hati kita, katakan bersama-sama bahwa Tuhan akan melakukan mukjizat. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Mari kita merasakan kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidup kami. Kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Katakan sekali lagi, rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang Ini katakan curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mari dengan segenap hati kita akan naikkan doa kita. Haleluya Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Kami datang Bapa, tersebut di hadapan-Mu, anak-anak-Mu khususnya jemaat-Mu di GBI Sidomoyo, yang senantiasa rindu dan rindu Bapa berdekat dengan Engkau, senantiasa rindu untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dalam situasi dan kondisi apapun. Karena kami adalah anak-anak Allah yang akan terus Kau kuatkan Tuhan menghadapi segala sesuatu. Kami bersyukur Bapa, khususnya untuk bangsa Indonesia yang boleh Kau percayakan untuk kami diami, untuk kami tempati, untuk kami banggakan. Meskipun saat ini pun kondisi kami tidak jauh beda dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi ini, namun kami yakin dan percaya Bapa, bahwa tangan kasih kuasa-Mu akan terus menopang, akan terus memberi kekuatan buat kami, seluruh rakyat-Mu di bangsa Indonesia ini. Kami menyerahkan Bapa tanpa kecuali dari para pemimpin kami. Biarlah mereka Bapa akan terus Kau berikan bimbingan dan kebijakan di dalam mereka mengambil setiap keputusan. Mereka yang boleh mewakili kami Bapa, mereka yang boleh Kau pilih untuk terus membawa kami ke yang terbaik dan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami yakin Tuhan, kami akan bisa melewati badai ini. Kami akan bisa melewati semua ujian ini bersama-Mu. Kami juga menyerahkan Bapa seluruh rakyat-Mu yang terus merasakan dampak dari apapun yang saat ini kami rasakan. Kami yakin Bapa, tangan kasih kuasa-Mu yang akan terus menopang dan berikan kekuatan buat kami.
Kami juga menyerahkan Bapa, saudara-saudara kami yang mungkin sedang mengalami keterpurukan baik dalam ekonomi dan bencana Tuhan. Kami menyerahkan di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Hanya Engkau Bapa yang akan mengangkat kami. Hanya Engkau Bapa yang akan memberikan terus Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kesejahteraan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Beri kami kekuatan, beri kami terus dorongan Tuhan untuk kami tidak akan putus asa dan menjalani semuanya ini bersama-Mu. Tuhan yang baik, kami sebagai anak-anak-Mu, khususnya di jemaat-Mu di Sidomoyo ini Bapa, yang terus Bapa rindu senantiasa berikan yang terbaik, seperti Engkau Bapa yang tidak pernah berhenti memberikan yang terbaik buat kami. Kami terus bergumul Bapa untuk gereja kami, khususnya untuk anggaran gereja, khususnya untuk ibadah yang diadakan Tuhan. Meskipun saat ini kami belum bisa berkumpul kembali di rumah ibadah-Mu, meskipun saat ini kami harus beribadah di kediaman kami masing-masing, namun jangan biarkan itu mematahkan semangat kami. Biarkan kami terus Tuhan dan terus bersemangat di dalam ibadah kami. Dengan segala tugas dan kewajiban kami terhadap Engkau Bapa sebagai anak-anak pilihan-Mu. Kuatkan kami Tuhan sebagai jemaat-Mu di Sidomoyo melampaui semuanya ini. Kami juga berdoa untuk tim ibadah yang terus berusaha memberikan kontribusi yang terbaik tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal loyo Tuhan. Kau pakai anak-anak-Mu ini memberikan yang terbaik dalam setiap ibadah. Kami serahkan Sunday School yang terus memberikan kepada anak-anak kami kekuatan untuk terus berdekat dengan Engkau. Para guru-guru sekolah minggu yang terus Kau berikan kekuatan. Biarlah Tuhan kebijakan dan teladan dari-Mu. Kami menyerahkan segala kondisi anak-anak-Mu Tuhan, di dalam kami menjaga kesehatan kami, di dalam kami saling menjaga satu dengan yang lain. Kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Ini Tuhan seru doa dan permohonan kami. Ini Tuhan yang senantiasa menjadi pergumulan kami. Biarlah Engkau Bapa yang akan menyempurnakan doa kami. Dalam satu nama yang luar biasa yang boleh kami kenal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan lanjutkan untuk pokok doa yang kedua. Mari kita terus berdoa malam hari ini. Kita tidak jemu-jemu untuk minta kepada Tuhan sebagai Sang Kepala Gereja, bahwa kita sekarang ini sangat membutuhkan hadirnya seorang pendeta atau gembala sidang yang akan mengembalakan kita semua. Oleh sebab itu malam hari ini saya mengajak kepada kita semua seluruh sidang jemaat untuk berdoa. Mohon kemurahan Tuhan supaya Allah sendiri yang akan mengutus hamba-Nya untuk menjadi gembala sidang di tempat ini. Yang kedua, kita juga berdoa untuk teman-teman kita yang sedang sakit. Ada beberapa teman kita yang sedang sakit, mari kita dukung dalam doa. Ya. Yang berikut kita juga berdoa untuk teman-teman kita yang merindukan momongan. Ada beberapa bapak-bapak muda atau keluarga muda yang terus bergumul untuk hal ini, kita dukung dalam doa. Lalu kita juga berdoa untuk studi anak-anak kita. Kita doakan walaupun masih PJJ, tetapi terus Tuhan yang akan memberikan hikmat supaya anak-anak kita semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi studinya. Teman-teman kita yang mencari pekerjaan, kita doakan. Lalu juga kita akan berdoa Bapak Ibu untuk kelanjutan dari program PPRP. Kita bersyukur sudah ada kemajuan-kemajuan di program PPRP ini, tetapi kita terus mendukung supaya
program ini segera terrealisasi. Beberapa pokok doa, mari kita akan naikkan bersama-sama. Nanti Mbak Beta yang akan memimpin kita dalam doa. Tuhanku, di dalam Yesus Tuhan, Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. amin. Benar Tuhan Yesus. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, yang ada di rumah, kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk kami datang kepadamu Tuhan bersama dengan keluarga yang kami kasihi Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami satu hari ini Tuhan, Amin. yang kami percaya Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Amin. Tuhan, pada saat ini Tuhan kembali kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap pergumulan doa kami, terkhusus untuk gereja kami Tuhan, di mana kami merindukan seorang gembala sidang Tuhan yang akan membimbing kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kami. Amin. Dan kami Benar, akan Tuhan Yesus. bertumbuh Tuhan, menjadi gereja, menjadi jemaat yang mengasihi Tuhan, Amin. yang semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Benar, Tuhan Yesus. Kami berahkan Tuhan, kiranya semuanya Tuhan hanyalah karya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami di gereja-Mu GPI Sidomai ini Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini juga Tuhan kami datang kepadamu membawa pergumulan doa kami untuk jemaat kami yang sakit Tuhan. Rawatan Tuhan. Kami ingat Tuhan Pak Sadio, Yesus. Bu Ratna, Pak Ponimin, Bu Ningrum, Pak Pribadi, dan mungkin ada jemaat yang lain Tuhan. Tapi akan karena keterbatasan kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan lebih tahu Tuhan setiap kondisi jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberikan semangat Tuhan, Tuhan akan memberikan sukacita setiap hari untuk terus tetap hanya mengandalkan Engkau Tuhan, sumber kesembuhan yang sejati Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan juga untuk keluarganya. Tuhan yang akan memberkati mereka, Tuhan yang akan memberikan kekuatan sehingga dalam membimbing dan dalam menemani Tuhan, Tuhan yang akan selalu memberikan yang terbaik dan Engkau berikan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk jemaat-Mu yang merindukan momongan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memberkati mereka, Tuhan yang akan bukakan pintu Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu memberikan waktu yang terbaik, di mana untuk anak-anak Tuhan yang selalu menunggu waktu Tuhan dan tetap terus mengandalkan Engkau di dalam setiap pergumulannya Tuhan.
Dan kami juga menyerahkan Tuhan untuk teman-teman kami yang merindukan mencari pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati mereka, setiap usaha mereka Tuhan yang akan perhitungkan Tuhan, di mana Tuhan yang akan memberikan kemampuan, semangat untuk tetap mencari pekerjaan, dan Tuhan yang akan memberikan tepat pada waktumu Tuhan, dan tempat yang tepat Tuhan, di mana mereka akan terus berkembang, bisa memuliakan nama-Mu di tempat kerja yang Tuhan sediakan itu Tuhan. Dan Tuhan, kami menyerahkan untuk studi anak-anak Tuhan dari SD, SMP, SMA, dan kuliah Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan memberikan kesehatan, kecerdasan, kemampuan daripada-Mu Tuhan, sehingga kami tetap mengandalkan Engkau dan tetap hanya berpegang kepada-Mu Tuhan. Di saat COVID ini, beberapa bulan yang lalu kami harus online Tuhan, dan mungkin akan beberapa bulan yang akan datang akan ada perubahan sistem Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan tetap berikan kami semangat dan sukacita untuk kami bisa merajut masa depan kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan Tuhan, doa kami selanjutnya kami menyerahkan juga Tuhan untuk kelanjutan dari PPRP. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan memberikan kemampuan untuk panitia-panitia yang terkait, pihak-pihak yang terkait Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kesabaran, Tuhan yang akan memberikan kemampuan daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka hanya berpegang kepada-Mu Tuhan. Dan kami juga menyerahkan untuk dananya Tuhan, Tuhan yang akan cukupkan. Kami percaya Tuhan yang akan sediakan untuk kami anak-anak-Mu Tuhan, sebagai hadiah kami untuk Bapak Pendeta yang sudah melayani kami, yang sudah membimbing kami untuk menjadi jemaat yang lebih dewasa lagi Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga akan menutup Tuhan ibadah doa kami pada malam hari ini. Sebelumnya kami juga memohon ampun Tuhan atas segala dosa kami yang mungkin masih mendukakan hati-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, di saat ibadah kami ada tingkah laku, pikiran, dan perkataan yang kurang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami, dan kiranya Tuhan yang akan sempurnakan kami hari lepas hari menjadi anak-anak Tuhan yang semakin menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk ibadah doa kami pada malam hari ini. Kami serahkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.